Halo sahabat YouTube, welcome back to my channel dengan saya Benyamin Candian di Kupang NTT, toko helm Gunung Mas Indah. Kali ini kita akan bikin video yang tidak ada YouTuber manapun yang mau buat ini video. Jarang sekali. Ya, karena video ini kita akan bongkar semua spon helm Snail M1 yang baru viral ini, yang modular. Kita bongkar semua biar teman-teman yang punya helm M1 Snail bisa tahu teknik cara bongkar sponnya seluruhnya. Dan kemudian saya kasih bonus cara bongkar kacanya sekalian. Dan cukup terkejut. Nah, nanti teman-teman lihat videonya. Cara bongkar kacanya sangat simple dan luar biasa cepatnya. Nggak sampai 3 detikan udah bisa pasang. 2 detik paling cepat. Ya, luar biasa. Penasaran? Nonton video ini full, jangan di skip sampai selesai. Oke? It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Helmnya sudah di depan kita dan kita akan mulai cara bongkarnya. Jadi teman, lihat dan dengar baik-baik petunjuknya. Kita lihat kondisi barangnya ini modular ya. Jadi aman ya kalau pas kita pegang, posisi di lock. Jadi tidak ada masalah pada saat kita pegang dan guncang-guncangkan. Nah, kita mulai dari spon yang dari atas dagu dulu ya. Ya, kita bisa yang di bawah dagu, sorry. Nah, itu dia pakai klip ya. Klipnya itu ada, saya dekatin dulu kameranya. Nah, klipnya cuma tombol pencet aja ya. Dia ada sebelah sisi kanan, ada 2, sisi kirinya ada 2. Jadi sangat mudah. Kita bongkar yang paling mudah duluan. Ya, itu dia kayak gitu. Jadi ini teman-teman kalau kotor, misalnya debu, habis touring, ya, ada kena air hujan atau lembab bisa dicuci ini, ya. Ya. Saran penyucian, gabunglah dengan pakaian lama di mall sama mesin cuci. Jangan cuci sendiri, takutnya rusak. Oke, itu cara paling gampang ya kalau mau cuci. Nah, sekarang kita lanjut ke next step yang kedua adalah bongkar spon pipi kiri kanannya ya. Nah, bongkar ini harus hati-hati, lihat kancingannya, karena kadang-kadang kancingan kalau kita tidak tekan bagian dalamnya nanti bisa kecabut. Jadi usahakan jari kita menyentuh kancingannya. Sebelum itu kita buka dulu kancingan microstripe-nya karena dia terhubung, kayak mesti buka dorong keluar dulu tali gepetannya baru bisa dicabut. Nah, itu dia ada jepit di samping kiri kanan ya, itu di bagian kayak lidah gitu. Nah, kita keluarin dan kemudian itu ada kancingannya ada perekat ya, nanti saya tunjukin. Nah, kita lanjut ke sebelahnya dulu. Nah, buka kancingnya, ada kancingannya kita lepas. Dan kemudian ada perekat, saya merasakan ada perekat di bagian dekat di intercomnya itu ada perekatnya. Jadi kita buka pelan-pelan. Nah, setelah terbuka, nah itu perekatnya itu lengket, itu intercomnya itu. Nah, ada juga yang kondisinya tidak sempurna kayak gini, makanya kita rapiin sekalian. Nah, teman-teman kalau ada beli baru, coba dicek dulu itu, dia harus kayak lidah keluar kayak gitu ya untuk di intercomnya. Baru kebuka itu. Nah, ada terlipat tuh sebenarnya. Nah, kita lanjut ke bagian ketiganya, itu adalah spon bagian tengahnya. Untuk buka spon bagian tengah ada kancingan bagian belakang. Ini harus dilepas pelan-pelan. Ya, saya zoom dulu. Kancingannya ada 2 titik di belakang. Usahakan jempol kita masuk dulu baru tarik ya. Jangan langsung tarik dari tengah. Takut kancingannya rusak. Hati-hati ya teman-teman. Ini seringkali ada yang nggak ngetri, langsung asal tarik, nggak boleh. Nah, yang paling berbahaya dan riskan adalah kancingan bandela bagian kening. Itu harus hati-hati. Karena ini cukup keras, ini masih baru, belum pernah dibuka. Dan ini pemasangannya agak lebih sulit dan pencabutannya juga sangat sulit. Jadi ini harus hati-hati. Itu saat mau tarik di sudutnya itu keras sekali, sampai saya mesti hentikan video dan saya mesti lanjutin lagi untuk menjelaskan lebih perinci lagi. Nah, ini teman-teman sabar, slow. Saya coba geserin dulu. Nah, saya dekatin lagi. Ini cara bongkarnya itu udah kelepas ya. Cara bongkarnya itu ternyata
jari telunjuk kita itu musuh masuk ke dalam atau jempol kita untuk dorong perlahan-lahan, karena itu dia keras karena ada perekatnya di situ. Ada lipatan perekatnya itu, teman-teman bisa lihat, itu perekatnya itu yang bikin dia nyantol di bagian kain sehingga itu menjadi kekuatan dia untuk menahan. Jadi pada saat membukanya pelan-pelan itu dilepasin dulu. Nah, itu udah dilepasin, baru jari telunjuk kita masuk ke bagian dalam bandela itu baru dikeluarkan secara pelan-pelan. Dia punya gepetan-gepetan satu demi satu. Tidak bisa serta-merta langsung narik sekuat tenaga, itu patah bandelanya. Kalau bandela yang giginya itu yang penahan itu patah, itu udah, itu kacau sudah itu kerjanya susah, itu cari bandelanya belum tentu dapat ya. Jadi teman-teman, buka bagian tengah itu tolong lebih hati-hati. Nah, itu udah dilepasin. Inilah bentuk spon bagian atas Snail M1 modular. Sponnya cukup tebal, rongga udaranya cukup banyak ya. Itu perekat yang keras, buset sampai jatuh. Bentar ya, saya angkat dulu. Nah, itu perekatnya, itu sangat kuat sekali perekatnya, jangan dianggap remeh. Dan waktu ditarik pun harus pelan-pelan, kan itu jahitan dan itu spon ya, tidak boleh asal tarik. Nah, inilah penampakan Serafoam bagian dalamnya ya. Dicatat di situ tahun 2022 bulan 10 tanggal 27. Jadi ini batok gabusnya itu dibuat tahun 2022 ya. Dan ini talinya ada ID-nya juga teman-teman. Ya, SNI-nya jelas, ya, semua tercatat di tali itu. Wah, ini kayak helm-helm mahal ya, semua tercatat, ada ID-nya semua. Oke, kita langsung lihat dudukan intercomnya itu. Nah, itu teman-teman, itu buktinya dudukan intercom. Dan kemudian ada sela-sela rongga ya untuk bisa masukin kabel intercom. Ya, di sebelahnya juga ada, itu luas tuh, besar. Jadi itu memudahkan kita pemasangan intercom untuk helm Snail M1 modular ini. Nggak ada masalah, pemasangannya mantap. Dan hasilnya jadi ringan banget ini helm, karena memang nggak ada spon lagi, efek ringannya kerasa. Oke, kita next ke pembongkaran kaca yang bonusnya. Nah, ini teman-teman lihat baik-baik ya, pembongkaran kaca ini sangat gampang, tapi tolong harus sesuai aturan. Ini saya tutupin kacanya. Nah, kita buka paling atas ya. Itu teman-teman lihat ada tombol merah. Kalau bilang tombol ya bisa bilang tombol, tapi itu waktu saya tekan tidak berfungsi. Jadi dia harus gimana? Nariknya ke bawah ya, tekan ke bawah. Jadi saya coba naik turun, oh dia tidak bisa. Jadi kita coba tekan nggak bisa. Ternyata itu mesti nekan ke bawah, tarik pakai telunjuk atau jempol, tekan, tak, langsung kebuka. Udah gampang sekali. Iya, kita coba ke sebelah sisi yang lagi, yang satu kita langsung dorong ke bawah ya. Teman-teman lihat ini, nggak usah zoom, langsung kacanya tuh udah lepas. Itu nggak sampai 1 detik loh, langsung keluar. Nah, per milisecond detik sih. Ya inilah kosongnya kayak gini penampakan Snail. Nah, itu ada kotor sedikit, dust di situ, ada debu. Nah, itu kalau teman udah buka itu bisa lap pakai kain lap microfibernya untuk menjaga kebersihan bagian situ. Karena bagian situ sangat susah dijangkau untuk kaca yang sedang terpasang. Jadi kebetulan gini kita langsung lap, bersihin, karena kita akan lanjut ke next part berikutnya, kita pemasangan seluruh kembali lagi helm itu utuh lagi. Nggak bisa bongkar aja, kita pasang. Oke. Nah, ini kita langsung ke helmnya. Kita lihat ini modularnya kayak gini waktu dibongkar. Nah teman-teman, saya mohon maaf ya, saya itu penampakannya, saya nggak urus pembongkaran UPS-nya bagian dalamnya, gabus dalamnya. Saya tidak berani masuk sampai ke situ karena itu memang bagian yang sangat vital, karena itu bagian yang susah dibongkar dan susah dipasang kembali. Nah itu teman-teman, dengar baik-baik. Lubang udaranya ada 4 titik dan itu lubangnya benar-benar terkoneksi dengan ventilasi bagian atas. Jadi sangat terlihat jelas sekali masuk. Oke, itu kondisinya tanpa kaca. Itu double visornya keluar masuknya lancar banget ya, nggak ada kendala. Bagus ya, halus, pengerjaannya bagus. Tombol double visornya saya akui banget buat Snail itu sangat mudah banget
Dan untuk mau bongkar modulanya harus bongkar pakai kunci obeng bunga itu lagi, tapi saya tidak lanjutin lagi ya, karena stop sampai di situ aja, karena base leakingnya standarnya kita gitu aja udah cukup kalau yang punya helm, kecuali ada mau cat ulang atau apa, mesti bongkar seluruhnya. Kita base leaking aja, standarnya aja. Sekarang kita akan lanjut ke pemasangan kaca. Teman-teman lihat ada 2 tonjolan gepetan di kaca bagian atas dan bawah. Lihat baik-baik dan lihat dudukannya baik-baik. Saya akan zoom in lagi. Teman-teman, saya akan dekatin lagi. Ada cahaya semoga. Ya, itu teman-teman, itu gepetan bawah bisa main shock. Tombolnya ke bawah dan ke atasnya juga akan ada lubangnya itu. Nah, atas sama bawah. Lihat baik-baik. Nah, pemasangan kacanya yang atas masuk di daerahnya duluan dengan posisi 45 derajat. Kemudian sambil kita dorong tombol ke bawah, lalu kita dorong masuk. Udah masuk. Udah gampang sekali. Nggak sampai sedetik loh, 2 detik udah selesai. Itu teman-teman lihat lagi. Pen di atas, pen bawah. Masuk. Dorong pennya udah, langsung dia otomatis masuk. Udah selesai. Udah masuk kacanya. Udah. Pertama sih saya rasa kayak ragu banget ya. Udah segampang ini kah? Ya, ternyata memang benar, gampang gini, nggak repot. Udah kuat kacanya. Nah, ya teman-teman mau ganti kaca bening, udah sangat gampang, sangat praktis sekali helm ini. Luar biasa. Dan sekarang kita akan lanjut pemasangan spon. Untuk sponnya, yang paling terakhir yang kita bongkar, itu yang paling pertama kita masukin. Nah, yang bagian tengahnya ini cukup lebih sulit. Pertama kita kancingin dulu bagian belakang. 2 kancing belakang itu utamakan di lock dulu, karena untuk menjaga jangan posisinya berubah waktu pada saat pemasangan di kancing di bandela helm bagian kening. Nah, itu udah terpasang. Nah, ini yang bagian terumitnya ini. Pemasangan gepetan ada perkatnya itu cukup sulit ya. Saya coba untuk kamerakan sedekat-dekatnya, seefisiennya. Ya semoga teman-teman bisa paham. Ini waktu saya coba memasukin, dia kayak keganjal. Lipatnya susah karena dia mesti masuk di selanya satu lagi sehingga mendapat dudukan yang sempurna. Jadi itu teman-teman pelan-pelan ya, jangan buru-buru masukin, karena waktu kalau dia tidak masuk di bagian sampingnya itu, bagian bandelanya itu yang gepetannya itu tidak bisa masuk dengan sempurna. Jadi pelan-pelan. Saya juga butuh waktu di situ karena memang pemasangan itu lebih butuh energi dan tenaga. Ya, ini sampai kameranya nggak bisa fokus ya, minta maaf teman-teman, karena memang saya lagi fokus tenaga saya di jempol dan telunjuk saya. Nah, itu sampai tergoyang. Itu teman-teman lihat, itu udah masuk ya. Saya coba untuk masukin kayak bandela gepetan yang pertama. Kemudian yang perekatnya itu saya coba untuk melipat masuk ke bagian dalam, karena dia masih keganjal di bagian gabus di bagian pipi itu. Itu mesti diselip baik-baik, dimasukin baik-baik sehingga sempurna. Nah, itu teman-teman masukin. Masalahnya dia keseret di situ, kan ada kayak keganjal karena perekatnya itu juga sangat kuat. Jadi perekatnya itu harus masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam udah dapat posisi enak, baru kita tarik kasih rapi. Nah, itu bandelanya kita dorong pelan-pelan setiap gepetannya. Nggak bisa teman-teman langsung apa. Itu masukin, dorong pelan-pelan satu demi satu. Pelan-pelan, tidak boleh buru-buru. Nah, setelah udah masuk, nah bagian terakhirnya lagi, yang bagian perekat itu telinga yang samping itu mesti dimasukin secara rapi dan mesti seefisien mungkin ya, sebaik mungkin. Nah, itu saya coba angkat modularnya, saya coba tunjukin. Sorry ya agak kejauhan, mau gimana lagi ya, kameranya nggak bisa fokus itu sampai taruh. Saya coba, nanti saya coba dekatin, teman-teman bisa lihat. Semoga ini bisa lebih jelas. Hitam semua ya. Ya, itu udah mulai masuk. Lipatannya mulai kasih masuk. Nanti udah mulai masuk. Itu lihat teman-teman masih keganjal sampai saya berapa kali ulangi. Ya, pakai tenaga sedikit ya, itu dilipat kasih masuk mesti pas. Kemudian nanti dia kayak masuk di sela satu lagi, baru tarik, itu baru dudukannya benar-benar posisinya udah sempurna. Nah, itu ngaruh masuk. Tadi lihat jari saya tujuh kedorong gitu, baru dia masuk. Nah, setelah udah masuk, kita akan rapiin semua bagian tengah helm semua yang ada kelihatan spon-sponnya belum rapi, kita rapiin semua. Setelah udah rapi semua, kita pasang spon yang paling gampang di bagian dagu itu, spon penutup saringan dagu. Nah,
Nah, itu gampang sekali, tinggal dorong-dorong aja. Ya. Dia cuma kiri kanan ada 2 dorongan ya. Tok tok tok, udah selesai. Oke, kemudian ini spon pipi kiri kanan. Udah, jadi itu lihat kancingnya, kemudian ada perekatnya. Nah, dimasukin tali helmnya dulu, kemudian baru kita gepet-gepet aja. Tek. Tapi sebenarnya gepet-gepet ini harusnya tali lidahnya yang samping spon pipi kiri kanan yang kayak lidah itu masuk duluan. Oh gitu ya? Iya. Kalau kita gepet duluan, dia kejentet gini, tidak bisa rapi. Nah, jadi terpaksa kayaknya saya bongkar lagi. Jadi ini teman-teman belajar ya, kita sama-sama belajar. Udah bongkar, kita rapiin dulu tuh talinya kayak nah, jadi itu lidahnya tuh masuk duluan. Nanti teman-teman lihat sebelahnya lebih gampang ya. Jadi ini masuk, ya udah masuk, udah rapi. Iya, kita pasang sebelahnya lagi. Nah itu baru pasang. Benar kan? Tadi kan saya pasang itu susah masuknya. Tapi harus kasih masuk lidahnya duluan, baru dikancing seluruhnya. Itu tekniknya. Nggak bisa kita kancing duluan. Jadi yang spon pipi hati-hati, lidah masuk duluan, baru dikancing. Oke, kita akan segera rapiin dulu tali-talinya, pastiin semua aman. Perekatnya oke, ketok-ketok semua rapi. Oke, dirapiin semua, lidah karetnya cukup lembut ya. Jadi dia lidahnya tuh, itu lihat lidahnya itu keluar. Nah, next. Kita cek lagi ada, oh ya spon bagian dalam saya rapiin lagi, masih kelihatan gabusnya. Ya rapiin semua. Itu juga bagian intercomnya, sponnya dirapiin juga teman-teman, jangan lupa supaya benar-benar ketutup rapi ya. Itu nggak ada kelihatan gabus-gabusnya lagi. Ya, next kita ke spon yang sebelahnya lagi. Sorry ya, ini kita belajar sebenarnya. Itu ada twist left dengan R. Left itu kiri, right itu kanan ya. Jadi itu bukan ukuran L-nya itu atau gimana, yaitu ukuran posisi kiri dan kanan dari spon. Nah, ini teman saya masukin dulu talinya. Teman lihat ya, ini udah sempurna. Itu lidahnya saya masukin duluan. Nah, itu kelihatan. Lidah masukin duluan, baru kemudian kita kancing. Itu lidah karetnya kita rapiin semua ya. Lidah karetnya rapiin. Nah, itu udah rapi karetnya, baru tinggal kancing. Nah, kancing pertama, kancing kedua, gepetan threadnya langsung masuk. Kemudian spon intercomnya kita rapiin juga, nggak boleh keluar kayak gitu. Masukin ke dalam, baru rapiin. Nah, udah selesai. Nah, cara bongkarnya, nah, itu. New stripe track, udah. Nah, ini helm udah jadi, udah beres. Nah, tek, mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut kamera depan saya. Thank you. Oke teman-teman, udah lihat ya hasil videonya, simple, padat dan jelas, nggak usah terlalu panjang lebar, tapi semoga teman-teman bisa dapat ilmunya dari video tersebut. Tolong bantuan teman-teman untuk video saya di subscribe, like, dan juga komen yang positif. Dan juga teman-teman, jangan lupa sehat selalu dan bahagia selalu. Diberkati selalu dalam segala pekerjaan Anda dan segala aktivitas Anda. Terima kasih, itu saja saya dari video hari ini, bongkar tuntas semua spon dalamannya, kita udah lihat semua, lubang udaranya kita sudah lihat semua, bongkar kacanya full. Cuma minta maaf saya tidak bongkar dalamnya sampai ngecek double visornya, karena itu saya skip, karena itu bongkar itu sangat riskan. Karena apa? Penempelan dia punya styrofoamnya itu tidak gampang. Jadi saya mentok di standarisasinya aja. Ya, tujuan membuat video ini adalah teman-teman mau bongkar kaca bening itu satu gampang, yang kedua besok-besok mau buka cuci itu juga gampang, yang ketiga mau lap-lap bagian kaca yang pas dibongkar itu juga gampang. Oke, itu saja saya Benjamin Tandean. Terima kasih buat yang udah nonton, ya skip mantul buat teman-teman. See you on next video again. Bye bye.